Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya mau mengajak kita untuk pertama sekali menyerahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-21. Yesaya 44 ayat 21, saya akan membacakan bagi kita. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Salah satu kebiasaan manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terkait peristiwa yang dialami dalam hidupnya, cenderung cepat dia lupakan. Sifat atau kebiasaan cepat lupa ini sering kelihatan dalam diri seseorang lewat perkataan ataupun janji-janji yang pernah diucapkannya. Untuk itulah Allah mengingatkan umatnya melalui Nabi Yesaya dan mengatakan, engkau tidak kulupakan. Tuhan kembali mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat pilihannya, keturunan Yakub. Dialah yang menjadikan mereka, yang menjadikan mereka menjadi hambanya. Kasih setia Tuhan yang telah memilih mereka tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan ditinggalkan. Allah tetap mengasihi mereka. Kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Artinya bahwa Allah tidak pernah ingkar janji kepada umatnya. Firman ini mau meneguhkan iman umatnya kepada Tuhan, bahwa dia akan tetap menjaga, bahwa dia akan tetap menyertai mereka. Untuk itu umatnya tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, tidak boleh khawatir. Karena Tuhan senantiasa mengingat janjinya, setia akan janjinya
untuk senantiasa menyertai. Dengan demikian, bangsa Israel menjadi semakin bersemangat menjalani kehidupan. Allah tetap setia membawa keselamatan, Allah tetap setia membawa pembaharuan dalam hidup umat pilihannya. Untuk itulah iman kita diteguhkan bahwa dalam keadaan hidup yang berat sekalipun, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Dia berada bersama-sama dengan kita untuk memikul setiap pergumulan, beban berat, sukacita kita. Kita bisa melihat apa yang dialami oleh Ayub dalam hidupnya menghadapi pergumulan yang begitu berat. Tetapi Allah tetap menyertai kehidupan Ayub untuk melewati semua peristiwa yang dialami oleh Ayub. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Allah memberi penguatan kepada kita dengan mengatakan, engkau adalah hambaku, engkau tidak kulupakan. Oleh karena itu marilah tetap ingat Tuhan. Jangan melupakannya. Sebab Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Permasalahannya pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita melupakan Tuhan. Karena kita selalu berpikir beban ini begitu berat. Kita lupa diri kita siapa, kita lupa kita itu milik siapa. Kita lupa ada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita, yang senantiasa mau mendengar keluh kesah kita, yang senantiasa mau memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu pada saat ini kita diingatkan kembali akan status kita sebagai umat Tuhan. Kita kembali diingatkan akan pribadi Tuhan yang setia. Dan ketika kita sudah mengingat dua hal tersebut, kita pasti mampu menjalani kehidupan ini dengan semangat yang baru. Walaupun berat beban itu, tetapi kita mempunyai sesosok yang lebih besar daripada beban itu, yang lebih berkuasa daripada pergumulan kita. Semoga Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Semoga kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam menghadapi pergumulan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kesempatan menikmati setiap keindahan kehidupan yang telah Engkau berikan. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami akan status kami sebagai umat-Mu, yang mengingatkan kami kembali akan pribadi-Mu yang senantiasa setia, akan janji-janji yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas, setiap pekerjaan kami. Oleh karena itu setiap hal-hal yang akan kami lakukan, di dalam setiap pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkaulah yang menyertai kami, agar setiap pekerjaan kami, aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudari kami yang pada saat ini hidup di dalam pergumulan beban berat. Kami meminta kepadamu Tuhan agar Engkaulah yang memberi kelegaan kepada saudara-saudari kami yang menghadapi pergumulan. Segarkan jiwanya Tuhan, pulihkan jiwanya, agar dia tetap senantiasa bersemangat di dalam menghadapi pergumulannya. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa.
Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar kami dapat disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian perjumpaan kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Semoga aktivitas kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.